Ini salah satu resep batuk pilek, terutama lagi pilek-pilek badan nggak enak. Ini akan jadi obat tidur yang sangat-sangat efektif. Ini juga banyak sekali memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada masalah dengan autoimun. Judulnya dia bisa juga untuk jantung, pembuluh darah, ginjal, segala macam. Buat orang-orang yang ingin jantungnya bersih, memang bisa dipakai juga pada orang-orang yang diabetes, diare. Ya. Resep batuk, pilek gitu ya, atau mungkin lagi badannya greges-greges nggak enak. Ya. Itu andalan saya salah satunya adalah ini, Kang Zikri ya. Siap. Ini hanya lagi-lagi tanda kutip tuh bahasa saya tuh hanya gitu kan, tapi hanya. Efeknya luar biasa gitu kan. Ini jahe ya. Iya. Jahe lalu kita seduh dengan air panas. Jahe air panas seperti ini. Kemudian ditambahkan sedikit dengan jeruk nipis ya, jeruk nipis seperti ini. Dan tentunya jangan lupakan garam ya, kita kasih garam sedikit saja, seujungan saja. Lalu Anda, Bapak Ibu sekalian, berikan madu ya. Nah biasanya kalau saya posting begini di sosmed saya, di IG saya, yang ditanyakan bukan resepnya. Apa tuh? Beli tempat madunya di mana? Masya Allah. Gitu. Iya ya. Ini menarik tempat madunya. Kan juga kan. Nah ini ya, Masya Allah ya. Jahe, ya ada jeruk nipisnya sedikit, garam sejumput ya. Kita tambahkan lagi dengan sedikit madu. Nah biar bisa langsung diminum Kang Zikri, kita tambahkan air langsung saja. Oh ya, supaya nggak terlalu panas ya. Coba, mangga. Allahu Akbar. Saya sangat bersyukur hari ini. Alhamdulillah. Langsung diminum ya. Iya, kalau dalam bahasa Sunda ditampi, Dok. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? Madunya manis ditambah hangat dengan ada jahe. Ya. Alhamdulillah. Seger ya. Jeruk nipisnya kerasa? Jeruk nipis kerasa. Alhamdulillah. Ini salah satu resep batuk pilek, terutama lagi pilek-pilek badan nggak enak ya, greges ya, itu bisa teman-teman gunakan resep ini ya. Atau juga pas lagi badan agak-agak meriang ya, kurang nyaman juga, mungkin agak sedikit dingin gitu, itu juga bisa. Bahan bakunya cuman sama juga, kita bisa pakai jahe seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini kombinasinya bisa jadi puluhan bahkan ratusan ya. Ini ada jahe dan serai ya. Dan kalau pakai serai saja sebenarnya sudah sangat cukup juga. Ini juga salah satu yang bisa kita pakai kalau pas lagi badan agak-agak dingin ya, rasa agak dingin gitu. Kemudian juga batuknya batuk-batuk yang sifatnya batuk berdahak ya, bisa pakai jahe sama serai. Jahe sama serai. Nggak perlu ditambah lagi apa-apa? Boleh. Mau itu tambahan lain madu segala macam silakan saja. Tapi ini bahan utamanya ini, biar nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di rumah. Jeruk nipis ini sebenarnya bukan hanya cuma sekedar habis ya. Alhamdulillah. Aduh, maaf ya. Ini ihtiram sudah disediakan sama dokter. Alhamdulillah. Ya. Jadi jeruk nipis itu juga salah satu yang membuat rasa pada katakanlah minuman ini tuh bisa terasa lebih asik gitu, lebih seger ya. Betul. Lebih seger. Gak kalah sama minuman kemasan. Karena gak kalah, justru malah ini jauh nggak bisa dibandingkan dengan minuman kemasan. Ya, itu udah beda kelas gitu ya kan, beda kelas, jangan dibandingin. Jadi Masya Allah ya, itu salah satu resepnya ya. Jadi juga pas lagi demam ya, batuk pilek atau mungkin badannya agak-agak dingin gimana gitu, ini ke badan langsung ada anget Dok. Iya. Kenapa? Karena memang tadi saya cerita tadi, kalau kita memasukkan dalam herbal yang kita minuman tadi itu, Kang Zikri, madu dan garam, itu dia cepat sekali menyerapnya. Bahkan kunyit saja, misalkan ya kita bicara kunyit ya, ini kunyit seperti ini, ada cara yang lebih efektif lagi untuk membuat dia bisa lebih gampang diserap, yaitu dengan menggunakan lada hitam. Jadi lada hitamnya sedikit saja. Lalu ini juga ada di dalam buku resep itu. Jadi kita bisa mendapatkan kunyit ini atau manfaat dari kunyit ini berkali-kali lipat gitu kan dengan adanya lada hitam di sini. Gak perlu digeprek dulu Dok? Ya apanya? Lada hitamnya sih sebaiknya digeprek, ini kan karena nggak ada. Oh iya.
yang yang bubuk lebih bagus, sedikit Bubuk saja. lebih Ya, bagus, ini kan mungkin 7 butir saja atau berapa gitu, cukup. Jadi ini subhanallah ya, resep-resep begini Bapak sekalian, dengan zikir ya, Iya. ini subhanallah ya, kalau boleh saya katakan ini bisa menyelamatin banyak orang. Menyelamatkan dalam apa, Dok? Menyelamatkan, khususnya dalam bidang atau penyakit gitu kan. Penyakit. Karena saya boleh katakan Bapak sekalian, sekali lagi kita berlimpah dengan bahan-bahan seperti ini. Ya. Iya. Cuman seringnya kita belum tahu atau nggak tahu atau kurang tahu atau nggak mau tahu gitu kan, bahwa sebenarnya obatnya itu ada di sini. Maka dalam bahasa saya itu biasa saya sebutnya itu farmasi, itu kan farm. Dari farm. Oh, farm itu begitu ya? Perkebunan, ya? gitu kan. Iya. Farm ini kan farm semua. Oh, iya. Ya, kebun jeruknya, kebun secang, kebun temulawaknya, kebun apanya, kan semua di sini. Kan biasanya farm ya? Iya, keluarnya PHRM kan. Iya. Padahal ya kalau kita mah farmnya kita tuh ya ini. Masya Ya. Allah. Dan di situ ya berlimpah manfaat ya, dan apa namanya dari apa ya, penyakit ataupun cara kita untuk menjaga kesehatan. Dan termasuk ada resep yang pernah saya share juga, itu namanya Ultimate Jahe. Ultimate. Lagi-lagi Ultimate. Kalau udah ultimate berarti ini andalan banget. Andalan banget. Itu ternyata Bapak Ibu sekalian ketika jahe Iya. seperti ini ketemu dengan apa? Ini pandan ya. Pandan ya? Ini akan jadi obat tidur yang sangat-sangat efektif. Buat tidur cocok, Dok? Bisa. Oh, Masya Allah. Ya. Ini berarti diminumnya sebelum tidur baiknya nih? Iya, jelang tidur gitu kita minum. Ya. Kan kadang-kadang kalau kita tidur bangun nggak enak itu kan berarti ada yang tidak berkualitas dalam tidurnya, Dok. Iya, dan ini bahan ini sangat, dan selain apa ya, selain asik, enak gitu kan, wangi kan, karena ada pandan. Pandannya, betul. Ya, jadi Masya Allah ya. Oh, Masya Allah. Ini enak banget ya, dan saya suka sekali minum ini ya, pandan jahe ini. Ya. Masya Allah. Itu semudah itu, sesimpel itu, wangi, Dok ya? Wangi lah, Masya Allah. Jadi bahkan kalau kadang-kadang saya sampaikan bagi orang-orang yang susah tidur atau mungkin ada masalah di otak ya, mungkin apa ya, perlu semacam stress relief gitu kan. Nah itu kan produk-produk yang berbasiskan sedatif ya, atau mungkin penenang seperti pandan atau beberapa jenis teh itu bisa kita pakai di situ. Oh, ya, ini salah satunya. Berapa banyak resep tadi. Saya tadi ditanya sama Kang Zikri ini mau berapa resep. Saya katakan ngalirin aja lah. Ngalir aja, Dok. Ngalirin aja, dan kita dari bisa coba semua. Nanti mungkin teman-teman sahabat-sahabat di Dewan Redaksi bisa minum. Boleh. Ya. Silahkan ya. Termasuk juga resep simpel ya, resep simpel yang ini juga banyak sekali memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada masalah dengan apa tuh namanya, autoimun. Autoimun. Ya, nah, ini menggunakan serai ya, serai. Ya, jadi serai seperti ini, hanya serai saja. Serai saja. Ya. Jadi kalau kita lihat serai ini bagus sekalian ya, serai kayak begini ya, atau mungkin seperti ini. Ini sebenarnya bukan cuma satu jenis bahan yang ada pada serai ini, Kang Zikri. Ya. Tapi banyak banget bahan yang ada pada serai. Nanti tinggal, saya pun nggak ingat semua, tapi judulnya dia bisa juga untuk jantung, pembuluh darah, ginjal, segala macam. Pada satu bahan, coba. Anda bayangkan atau kita bayangkan ketika bahan-bahan tersebut kita kombinasi. Nah, kenapa saya katakan kombinasi? Karena kecenderungan makannya orang-orang zaman sekarang kan kompleks jenis makanan yang dia makan. Iya. Udah kompleks, nggak sehat. Iya. Betul. Nah, sehingga penyakit yang muncul pun akhirnya kompleks juga. Maka kalau kita bicara nanti pada jenis herbal atau tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan seperti ini, maka kita juga butuh multiformula. Ya, multiformula itu kayak begini kan, multiformula ya, kayak tadi yang ada apa tuh namanya, jahe, lengkuas, serai nih, ini kan multiformula nih. Iya. Gitu. Kan seperti itu ya. Ya subhanallah, termasuk nih resep fenomenal juga yang banyak dipakai buat orang-orang yang ingin jantungnya bersih. Ya. Jantung bersih. Nanti mungkin ada testimoni yang lebih lengkap, tapi ini juga salah satu yang sangat simpel. Hanya pakai ketumbar. Iya, teh ketumbar ya. Teh ketumbar, dan ini enak loh sekalian. Saya boleh katakan enak, dan kalau yang sudah biasa minum tanpa madu, bahkan minum kayak begini saja sudah asik. Oh, teh tawar ketumbar. Teh tawar ketumbar. Menarik. Masya Allah ya. Masya Allah. Semudah itu, sesimpel itu. Dan ini sehari-hari ada di rumah, insya Allah. Dan ingat, ketumbarnya pun harus cari ketumbar yang benar. Oh, ketumbar. Jadi kan karena banyak, mungkin maaf ya, pedagang-pedagang yang
ingin ketumbarnya lebih cantik gitu kan, lebih ganteng, akhirnya Lebih mereka putih ya? diputihin. Oh, Karena biasanya kalau saya nyari ketumbar tuh ketumbar yang masih agak-agak kecoklatan. Jadi memang baunya pun lebih kuat ya, baunya Iya. lebih kuat. Jadi ini bagusnya udah ada berapa resep nih dibandingkan tadi? 7 kali ya? 8 kayaknya. 8, termasuk yang Iya. tadi mungkin Bang Wisnu tanya tadi itu yang ultimate kunyit ya. Kunyit, serai, sama jeruk nipis. Nah itu. Ini Masya Allah Bapak sekalian luar biasa ya. Termasuk ini ya, kayu manis. Kayu ya. manis, Kayu manis sih, cinnamon ya. Ini salah satu bahan yang sangat baik untuk mengurangi sensasi pengen makan. Kalau gampang lapar, berarti ini bisa membantu. Sensasi Iya, pengen bukan lapar, gampang ya. lapar sih. Biar kita nggak sering-sering makan. Oh, iya. Kan dikiranya gampang lapar dong. Iya, gampang lapar. Nggak sering-sering makan bisa pakai. Masya Allah. Masya Allah ya. Ini aja dok. Ini aja, coba aja. Nanti pagi-pagi mulai konsumsi itu kayu manis ya pagi-pagi, dan dia memang juga menurunkan gula darah ya. Gula darah. Jadi memang kudu berhati-hati juga, dan memang bisa dipakai juga pada orang-orang yang diabetes. Diabetes cocok berarti dengan ini ya. Bisa pakai itu ya. Masya Allah. Udah Masya Allah ya, luar biasa ya. Banyak Kita banget, mengeksplor ini. Ini Iya. belum semua Belum juga semua di nih. ujung sana ada temu lawak tuh. Iya. Kalau ujung sana ada temu lawak, dan satu ada resep biasa saya berikan untuk orang-orang yang diare. Ya, Diare. mungkin lagi diare. Salah satu resep andalan yang saya biasa sarankan itu adalah ini, dari secang. Oh secang ya. Nah, ini secang dikit kita ambil, ya. Ini seru nih, nanti airnya jadi merah. Jadi merah airnya. Tambahkan sedikit sama jahe, ya. Tambahkan sedikit sama serai. Jadi deh. Oke, ini mungkin resep terakhir karena sepertinya kita perlu kasih kesempatan ke sahabat-sahabat kita untuk bertanya ya. Oh, ini chatnya sudah sampai hampir 100. Saya tidak janji semuanya akan disapa, tapi terima kasih banyak bagi atensinya yang sudah menyampaikan ya. Ini adalah resep pamungkas untuk kesempatan kali ini. Tuh kan, cakep. Wah, Masya Allah, kayak koktail ya. Ada satu lagi sebenarnya, nggak saya masukkan dalam resep, cuma Iya. itu bagus banget warnanya, namanya bunga telang. Bunga telang. Bunga telang tuh ungu. Jadi kalau dikasih air dia akan ungu. Bukan bunga lawang, bunga telang ya. Bunga telang tuh benar-benar bunga. Nanti bisa di browsing, itu juga salah satu bunga yang sangat tinggi antioksidan. Masya Allah. Ya, Insya Allah ya. Wah, saya boleh minum yang mana? Mana aja Nanti udah aja deh ya. Silakan pilih deh.